Berapa viskositas air yang Anda ketahui? Orang klaim belum bisa. Bagaimana dengan Diwana? Diwana Aitonang. Kalau Alicia bisa. Alicia jawab. Berapa viskositas air yang Anda ketahui? Sekitar saat, kalau pada kondisi ruangan gitu ya, kondisi ambient atau kita sebutnya, itu sekitar 1 centipoise ya. Ya, tapi kalau di kondisi tekanan dan temperatur reservoir, ya ini memang akan bervariasi ya. Tapi saya pernah lihat 0,3 ya kalau reservoir sangat panas sampai 0,8 centipoise ya. Itu angka yang cukup umum lah. Tentang harga yang cukup umum untuk viskositas air pada kondisi reservoir. Oke. Nah, kalau viskositas minyak, ada yang tahu? Kalau punya problem dengan mic gadgetnya, ya bisa gunakan fitur chat juga ya. Berapa biasanya nilai viskositas minyak yang Anda pernah baca di soal, atau Anda mungkin baca di literatur? 5 Pak. 5 apa? 5 cm, Pak. 5 centipoise. Oke. Ya, masih masuk range lah itu ya. Tapi yang pernah saya lihat, ini ada beberapa reservoir yang punya viskositas minyak ya cukup yang relatif ringan gitu ya dan relatif encer itu 0,5 centipoise pada kondisi reservoir. Nah, hingga berapa? Bisa sampai jutaan ya, 10,6 centipoise itu. Oke. Kalau Anda pernah dengar reservoir Minas, itu viskositas minyaknya pada kondisi reservoir sekitar 3 centipoise ya, 3 sampai 4 centipoise. Tidak jauh dari Minas ada lapangan namanya lapangan Duri ya, masih sama-sama dikelola Pertamina Hulu Rokan ya, dulunya dikelola oleh Chevron, sebelumnya lagi Caltex. Nah, itu Duri itu dulunya ya, original viskositas minyak itu sekitar kalau tidak salah ingat di atas 100 centipoise ya. Namun kemudian mereka melakukan thermal injection atau steam injection sehingga reservoirnya lebih panas dan minyaknya menjadi lebih encer. Gitu. Nah, jadi apa pesannya kira-kira di sini ya? Umumnya ya kita akan menemukan kondisi di mana viskositas minyak itu akan lebih besar ya dibandingkan dengan viskositas air. Oke, sesuatu yang akan kita temukan di sini. Nah, kita kembali ke eh, apa chart yang di tengah ya. Jadi tadi kalau kita bisa menghitung derivatif FW terhadap SW, jadi biasanya itulah seperti ini ya. Untuk setiap titiknya kita hitung delta FW, ini kan pendekatan ya, delta SW begitu. Nah, untuk setiap titik ini nanti kita hitung datanya berapa. Tentu kalau ingin lebih teliti derivatifnya kita punya jarak antara titik itu harus lebih dekat ya, harus lebih rapat begitu.
atau delta SW-nya limitnya menuju nol. Nah, itu kan definisi derivatif yang kalau ada di kalkulus kan ada di situ ya. Seperti itu. Nah, tapi untuk pendekatan engineering, ya kalau kita misalnya punya jumlah data set yang terbatas, ya mungkin kita gunakan sesuai dengan perhitungannya discrete seperti ini ya. Kira seperti itu. Nah, berdasarkan eh, teori frontal advance ya, yang dirumuskan oleh Buckley Leverett tahun 42, itu kita bisa menghitung pergerakan atau kecepatan pergerakan suatu harga saturasi ya dengan menggunakan nilai derivatif dari FW terhadap SW ini. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh persamaan yang di tengah bawah ini. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat sumbu yang di sebelah kiri merupakan bahwa yang menyatakan seberapa cepat suatu harga saturasi bergerak dalam sumbu X ya terhadap suatu satuan waktu itu akan dipengaruhi oleh ya. Jadi sama dengan laju injeksi atau total flow rate di sini. Oke. Kemudian dipengaruhi juga oleh luas bidang aliran ya. Kemudian porositas media berporinya dan derivatif FW terhadap SW untuk setiap eh, waktu tertentu begitu. Oke. Nah, jadi kalau kita anggap QT, A dan porositas itu konstan ya dan umumnya memang itu anggapan atau asumsi yang cukup valid, maka bisa dibilang kecepatan pergerakan saturasi ya dx dt untuk suatu harga SW itu ya berbanding lurus dengan derivatif FW terhadap SW-nya. Oke. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh eh, kurva berwarna orange di tengah-tengah ini. Ya, ini mungkin terlalu ramai, saya hapus lagi ya. Oke. Nah, ini saya akan coba tunjukkan ya. eh, Kalau kita pakai Excel itu bagaimana ya mendapatkan kurva tersebut. Makanya saya sudah coba pernah punya link seperti ini ya. Nah, saya belum share screen ya. Share screen Excel-nya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Green LBH ya. Nanti atau mungkin sebenarnya udah pernah saya sampaikan juga ya sebagai suplemen. Coba Anda cek di Google Classroom ya. Jadi kita diberikan suatu properti reservoir dengan nilai porositas 0,2 atau 20%. Kemudian SIW atau SWC-nya sebesar 0,3, SOR-nya 0,3. Oke. Kemudian viskositas minyaknya itu 40 centipoise. Kemudian viskositas airnya 1 centipoise ya. Jadi ini diasumsikan pada kondisi ruangan begitu ya. Kemudian oil formation form factor-nya BO-nya 1 barrel per STB di sini. Oke. Nah, untuk contoh soal ini waktu itu kurva relativity-nya diberikan dalam bentuk persamaan atau model begitu ya. Di mana eh, apa setiap nilai SW itu kita perlu hitung kolom SWD ini. Oke. Jadi nilai kolom SWD ini kita lihat di sini. Kalau Anda lihat ininya ya, formula di atas ini. DF4 SW kurang C5 berarti SIW per 1 kurang SIW kurang SOR. Ya, itu untuk menghitung kolom SWD ini. Kemudian untuk nilai relatif mobility terhadap minyak sendiri, ya, ini nilainya sama dengan 0,8 dikali 1 kurang SWD
ya, pangkat 2. Oke, ini persamaan di atasnya. Kemudian untuk KRW-nya sendiri dihitung dengan persamaan 0,2 kali SWD pangkat 2. Ya. Nah, jadi kadang eh, memang kita menerima data relatif itu dalam bentuk tabel langsung ya. Tapi ada juga kadang kita menggunakan disebut sebagai model ya, di mana kita menghitung sendiri untuk nilai KRO untuk setiap harga SW-nya. Oke. Nah, sini kalau teman-teman lihat ini pada kolom FW ya, kolom J ini kita biasanya perlu menetapkan ya bahwa pada titik SWC ya, ini saya berikan dulu ya, ini SWC 1,3, di bawahnya 1 minus SOR ya, jadi SW sama 0,7. Oke, ini kalau saya coba zoom out bentuk full table-nya kira-kira seperti ini ya, jadi ada berapa nih, ada beberapa baris ya, ada 42 baris begitu. Nah, di sini kita bisa menghitung ya nilai FW untuk setiap harga SW-nya ya. Jadi kita lihat eh, ini di formula sudah saya inputkan persamaan FW tadi ya, satu plus mu O, sorry, mu W per mu O kali KR O per KRW ya. Jadi kalau saya plot di sini ya, coba kita perlihatkan ya. Oh, sorry, ini ngaco. Kenapa dia otomatis milih situ ya? Saya coba insert. Nah, ini seperti tidak dulu. Hmm, oke. Ini saya perlu tulisan ulang kayak datanya. Ya, jadi saya punya KRO untuk setiap harga SW, nah, kemudian KRW untuk setiap harga SW. Oke. Nah, maka seperti ini ya gambarnya. Ini kalau saya buat menjadi chart tersendiri di new sheet. Hmm, ini KRO, KRW. Nah, ini saya untuk best practice-nya ya, ini saya perbesar font size-nya. Biasanya untuk kurva alternativity itu kita pasang aksisnya itu minimum dan maksimumnya 0 dan 1 ya. Di maksimumnya 1. Ini juga 1. Oke. Jadi kebiasaannya tolong di ini ya, diterapkan. Nah, seperti itu kurva KR versus SW-nya untuk KRO versus KRW dari data tadi ya. Nah, kalau saya tampilkan sini legendnya udah ada di sini ya, KRO dan KRW. Oke. Nah, untuk kurva alternatif seperti ini, kalau kita hitung FW-nya terhadap SW kan tadi sudah ada ya, FW terhadap SW di sini, maka kita punya chart yang seperti ini. Ya, sudah saya uploadkan tadi. Oke, lagi-lagi diperhatikan sini dia bermula dari SW sama dengan SWC yaitu 0,3
Di titik itu FV-nya sama dengan nol. Kemudian di atas kanan dia berakhir di FW sama dengan satu. Oke. Dan dia juga berakhir di SW sama dengan satu minus SOR. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, coba sekarang kita coba iseng gitu ya. Bagaimana kalau kita punya eh, hubungan relatif probability-nya sama ya, kurva relatif probability-nya sama, cuma kita punya eh, viskositas yang berbeda. Ya, anggaplah kita punya tadi siapa yang jawab viskositas minyak itu sekitar 5 gitu ya. Oke. Maka tadi terlihat ya ada perubahan pada eh, kolom FW-nya. Maka kalau kita overlay di sini, ya kita coba tambahkan plotnya. Ini saya coba sembunyikan panelnya ya. Ini FWSW 1. Saya tambahkan FWSW untuk viskositas minyak 5 CP sendiri poise gitu ya. Maka, oh sorry, salah sheet saya. Sheetnya yang sebelah sini. Oke, salah juga. Ya, sini harusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini perbedaan antara kurva FW dan SW ketika kita hanya mengubah satu parameter ya, yaitu viskositas minyak tadi. Oke. Yang warna biru itu ketika tadi viskositas minyaknya berapa tadi? 40 ya. Oke. Nah, sedangkan yang orange itu ketika viskositas minyaknya 5 centipoise gitu. Nah, apa kira-kira pesan yang bisa kita tangkap dari kurva FW terhadap SW ini ya dan hubungannya dengan pengaruh viskositas? Ada yang tahu? Dan bisa menjabarkan? Pak, bagaimana pertanyaannya tadi, Pak? Apa kira-kira hubungannya antara apa dua profil FW terhadap SW yang berbeda ini dengan fenomena aliran air dan minyak di dalam reservoir? Ya, hintsnya atau petunjuknya adalah nanti ini ada hubungannya dengan seberapa cepat air akan tembus ke sumber produksi atau terjadinya breakthrough gitu ya. Dan juga ada hubungannya dengan efisiensi penyapuan oleh air terhadap minyak. Oke. Nah, itulah yang nanti kita coba demonstrasikan ya. Kita coba exercise dengan pendekatan Welgi ya, di mana Welgi itu menerapkan teori frontal advance untuk pendekatan analitik memprediksi produksi minyak dari suatu proses injeksi air. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Nah ini kalau di kuliah tahun lalu memang saya tidak sampaikan dengan contoh Excel seperti ini ya. Tapi saya lihat di setelah saya evaluasi beberapa tugas itu ada beberapa yang belum sesuai dengan harapan pengajian tugasnya. Makanya saya eh, putuskan untuk memberikan sedikit demo dengan Excel ini. Ya, oke nanti kita lanjutkan ininya. Oke kita kembali ke slide dulu. Hmm. Oke saya kembali ke slide ya. Nah, tadi sampai mana ya? Oke, sampai persamaan frontal advance ini ya. Nah, kalau kita integralkan ya persamaan dx dt terhadap SW ini, persamaan frontal advance ini, maka kita kan punya persamaan yang di sebelah kanan kan ya. Sorry, saya salah. Pencet. Nah ini, oke. Nah, jadi kalau kita integralkan, maka kita bisa dengan mengetahui ya derivatif FW terhadap SW untuk setiap titik atau nilai saturasi, maka kita bisa melihat seberapa jauh ya pergerakan nilai saturasi tersebut terhadap waktu. Ya, ini lagi-lagi dengan mengasumsikan bahwa eh, total flow rate atau injection rate ini sini ya bisa setara seperti itu konstan dan juga tentu eh, luas penampang, media aliran dan porositasnya juga konstan. Ya, jadi yang berubah adalah ya waktu ya waktunya akan berjalan. Tentu seberapa cepat atau seberapa jarak yang sudah ditempuh oleh setiap pergas saturasi itu akan berbeda-beda tergantung kepada derivatifnya ya derivatif FW-nya. Oke, ini somehow laser pointer muncul dua ya. Oke, sudah. Nah, ya kalau kita terapkan ya persamaan yang di kanan bawah ini ya XSW sama dengan QT kali T per A kali porositas kali derivatif FW terhadap SW, kita bisa punya profil yang di sebelah kiri ya. Nah, ini memang distribusi saturasi terhadap jarak ya. Kalau kita lihat, oke, ini saturasi, ini jarak ya. Nah, kalau Anda lihat yang kurva yang akan saya trace ulang ini ya, yang saya telusuri ini. Nah, ini merupakan gambaran kurva derivatif tadi ya. Jadi dia meruncing di satu titik ya. Kemudian dia soalnya turun seperti ini. Oke. Nah, dari profil SW terhadap jarak ini ada suatu prinsip fisik yang dilanggar, yaitu bahwa pada aliran satu dimensi atau aliran linear, satu dimensi, ya, itu seharusnya tidak boleh ada dua nilai saturasi pada satu titik koordinat yang sama ya ya jadi kalau ini kan ditulisnya U ya U distance ini sama juga dengan X gitu ya bisa aja kita menggunakan simbol X di sini maka untuk setiap titik pada titik X itu sebenarnya tidak boleh ada dua harga SW karena kita bekerja pada medium satu dimensi ada seperti garis saja harusnya ya tapi akibat dari persamaan frontal advance tadi ya kita bisa mendapatkan kurva seperti ini atau profil seperti ini. Nah, inilah yang perlu dimanipulasi begitu ya untuk mendapatkan profil yang lebih masuk akal, lebih masuk akal secara fisik gitu. Nah, jadi eh, konsekuensi matematisnya adalah jadi kalau saya hapus lagi yang warna merah ini, maka kita perlu mendapatkan suatu titik ya, ya titik ini nantinya akan disebut sebagai titik saturation discontinuity atau saturation jump ya, di mana ketika titik tersebut diambil
maka terjadi lompatan saturasi ya. Kalau di sini kita dari 0,50, sorry, 0,5 sekian sampai ke titik sekitar 0,1 sini ya SW-nya. Oke. Nah, ketika kita tarik dari sini ya, maka dia akan membagi dua area imajiner ya. Nah, area imajiner ini area yang tadi didapatkan melalui profil SW awal ya, dan area yang ada di bawah sini. Oke. Jadi kalau ini area A, ini area B, itu AA sama dengan AB ya. Nah, titik saturation jam ini nanti kita bisa tentukan ya dari kurva derivatif tadi juga. Oke. Nah, ini nanti akan kita sebut sebagai SW front ya. Seperti itu. Nah, kalau saya hapus lagi ya asir-asiran ini. Oke. Nah, profil di kiri ini kan sebenarnya profil yang hasil suatu yang kita sebut sebagai profil analitik begitu ya. Ya mungkin tidak tidak akan sama persis juga. Jadi tidak akan ada front yang betul-betul tegas seperti ini, seperti garis lurus, gitu ya. Nah, tapi dia akan lebih menyerupai kurva yang sebelah kanan. Ya, jadi ada semacam kurva atau keloan lah ya. Ya, tapi untuk perhitungan matematis yang di kiri ini sudah cukup mendekati ya, approach yang cukup reasonable ya, kita sebut ya. Oke, sampai sini dapat dulu. Aku tidak saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi nanti ya kira-kira ini pada contoh yang lain ya, dan ini saya ambil dari bukunya Green and White. Kira-kira profil saturasi pada aliran satu dimensi ya, linear one dimensional displacement itu kira-kira seperti ini. Bisa kita hitung berdasarkan frontal advance tadi ya. Jadi kita bisa dapatkan profil saturasi terhadap jarak untuk setiap waktu tertentu ya. Jadi di contohnya secara sembarangan, contohnya kita ambil TD sama 0,15 begitu ya. Maka kita bisa punya profil seperti ini. Di mana nanti kita contohnya kita hitung ya. SW, kalau kita lihat di sini, ini SW apa tuh kira-kira? Yang saya berikan titik merah ini. Itu sekitar 0,7 tuh SW-nya. Nah ini kan berarti ini titik 1 minus SOR ya. Nah kalau kita lihat kembali ke kurva KR tadi, ya kurva 1 minus SOR, itu kan DFSD-nya di sini nih. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi selalu dia tidak bergerak begitu. Makanya dia akan selalu ada di sini. Ya, oke. Nah, kemudian sedikit di bawah ya, SW sedikit di bawah berarti kan ini sedikit mengecil ya SW-nya, anggaplah ini berapa nih? Mungkin 0,6 sekian ya. Itu dia punya DV/DSW yang sudah lebih besar dari 0 gitu, anggaplah ini begitu. Oke. Derivatifnya lebih besar dari 0, maka dia punya kecepatan. Dia akan punya pergerakan ya. Kalau kita geser lagi ke SW yang lebih kecil lagi ya, anggaplah di sini sekitar 0, kalau kita balik ke gambar ini 0,5 ya, ini kebetulan contohnya dia ada di sini ya 0,5. Nah, dia tuh jatuh di antara titik SWF dan SIW gitu. Jadi poin saya adalah jadi kita untuk mendapat profil ini kita bisa menghitungnya dengan menetapkan atau memilih beberapa titik-titik SW yang lebih kecil dari SWF gitu ya.
Ini saya perlu hapus dulu nih. Oke. Nah, jadi nanti seolah-olah yang bergerak itu adalah SWF dan SW yang lebih besar ya dari SWF itu sendiri. Ya, maka nanti kalau ini kan TD 0,15 begitu ya. Anggaplah kalau lebih ke depan, lebih maju lagi waktu itu TD 0,3, mungkin kita akan dapatkan profil seperti ini. Gitu. Dan lambat laun dia akan, sorry ini mungkin harus lebih seperti ini ya. Di ke atas gitu ya. Dan seterusnya sampai SWF-nya akan lambat laun mencapai titik XD sama dengan satu ya. Nah, titik XD sama dengan satu itulah kita sebut sebagai titik outlet sebenarnya ya. Oke. Jadi XD sama dengan 0 adalah titik inletnya. Ini in, ini outlet ya. Oke. Jadi si front ini, oke saya hapus lagi. Si front ini akan bergerak terhadap waktu ya, yang digambarkan tadi oleh persamaan yang ini. Oke. Jadi berapa jaraknya pada yang ditempuh oleh satu harga saturasi terhadap sumbu X untuk setiap jangka waktu itu bisa kita hitung. Ini menggunakan persamaan frontal advance tadi. Ya. Namun lagi-lagi saya tegaskan bahwa untuk mendapatkan profil yang lebih bisa diterima secara fisik ya, kita nanti perlu menentukan titik SWF-nya ini. Karena pada titik SWF itu akan terjadi lompatan saturasi ya antara SIW dan SWF ini. Oke. Itu kalau kita melihatnya, kita melihat profil SW-nya terhadap jarak, ya. Nah, kalau kita ingin melihatnya terhadap waktu juga bisa, ya. Jadi kita nanti tinggal menghitung ini. Eh, contohnya kita ambil titik tertentu, ya. Ya, lebih lebih seringnya kita ambil titik acuan kita adalah end of linear system, yaitu XD satu tadi, ya, yaitu titik ini. Oke. Nah, bagaimana profil saturasi di titik XD sama dengan satu terhadap waktu, ya. Jadi beda ya. Kalau yang kiri kita menggunakan sumbu X-nya itu adalah, atau sumbu horizontalnya itu adalah XD, dimensionless distance. Kalau di kanan kita menggunakan dimensionless time, di mana dimensionless time ini juga setara dengan per volume injected begitu nantinya ya. Jadi kumulatif jumlah fluida atau air yang sudah kita injeksikan. Ya, kan semakin berjalannya waktu, per volume itu juga akan bertambah begitu ya. Kira-kira kalau kita gunakan injection rate yang konstan, maka per volume injected itu terhadap waktu itu akan seperti ini. Ya, tambah secara linear. Oke. Nah, ini adalah eh, gradien ini tentu adalah injection rate ya, QT di sini. Oke. Ini harusnya gradien ya. Nah, ini QT. Nah, jadi profilnya kira-kira seperti apa? Jadi, kalau kita lihat di titik XD sama satu ya, awalnya ya SW SW-nya sama dengan SWC atau di sini menggunakan kode SIW ya. Interstitial Water Saturation. Ini sama dengan SWC ya. Jadi pada waktu awal sekali belum ada injeksi, TD sama dengan 0, ya di titik itu ya SW-nya sama dengan SIW. Oke. Kemudian mulai ada injeksi, TD mulai berjalan, waktu mulai berjalan ya. Nah, awalnya ya belum ada nih. SW-nya masih terus sama dengan SWC atau sama dengan SIW. Sampai pada satu titik ya kita sebutnya adalah TD breakthrough
Oke, maka terjadilah loncatan dari SIW ke SWF. Nah, ini kira-kira kalau kita ambil profil SW versus XD ya. Nah, ini tadi yang saya gambarkan tadi. Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, atau pakai warna lain ya kali mungkin pakai warna biru ya. Nah, ya, jadi ketika persis front itu mencapai XD sama dengan 1, ya, inilah profil satu Asian profile at TD sama dengan TD breakthrough. Berapa angkanya itu nanti kita perlu hitung. Ya, bisa kita hitung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih Bang? Ya, silakan Mas. Ya, Mas Arun. ya boleh saya tambah sedikit. Ya, terima kasih. Jadi eh, air ini air ini datang dari sumur injeksi ya, dari titik injeksi sebelah kiri ya. Jadi XD sama dengan nol itu ya. XD sama nol itu titik injeksi menuju ke titik produksi di XD sama dengan satu. Jadi itu kan eh, dimensionless distance. Jadi memang apa jarak atau posisi yang sebenarnya dibagi dengan jarak total. Jadi makanya di ujung itu sama dengan satu ya. Nah jadi eh, apa namanya? Jadi ini kan waktu air maju ini eh, akan ada seperti dinding air gitu ya, air yang merupakan eh, gelombang air kira-kira, gelombang air maju dan pada waktu tadinya di depan front itu kan SW sama dengan SIW itu ya. Jadi katakanlah itu air aslinya di dalam reservoir. Nah, pada waktu front front air injeksi datang, maka tiba-tiba naik ke atas itu kan, saturasinya naik dari SIW ke SWF, saturasi front. Ini seperti tsunami gitu ya, ada dinding air yang datang tiba-tiba eh, mendesak masuk ke dalam, lalu sampai ke ujung nanti sampai ke keluar ya di outlet di situ. Dan ini memang sudah terkonfirmasi dari percobaan-percobaan ya bahwa eh, persamaan Buckley-Leverett ini lalu apa diperbaiki atau disempurnakan oleh Welgi ini eh, sudah juga artinya penurunan secara matematis sudah oke memang terus lalu yang Buckley-Leverett dikoreksi tapi kemudian waktu sudah persamaan Welgi itu terkonfirmasi oleh percobaan-percobaan ya percobaan yang menunjukkan begitu. Jadi ini percobaan di laboratorium ya. Laboratorium tadinya waktu injeksi mulai air belum datang, air injeksi baru diinjeksikan. Tapi pada waktu sampai di titik keluar itu yang disebut breakthrough, water injection breakthrough. Nah disitulah terkonfirmasi apa yang ada di persamaan ini. Nah artinya apa? Artinya kenapa kita bicara saturasi air ya? Kenaikan saturasi air, karena itu tidak lain daripada hubungannya dengan recovery minyak adalah tidak lain bahwa penambahan saturasi air adalah pengurangan saturasi minyak gitu kan ya. Nah, minyaknya kemana? Minyaknya terproduksi kan. Jadi nanti kita menghitung recovery minyak itu dari sini ya. Jadi kita memang apa menghitungnya dengan air, apa pergerakan air, tapi eh, apa yang masuk volume apa yang masuk dalam bentuk air itu sama dengan volume minyak yang diproduksikan gitu. Jadi di sini hubungannya dengan oil recovery ya di topik kita ini. Mungkin sementara itu Mas Siva. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ato. Ya ya.
Nah, jadi mungkin saya perlu berikan sedikit ilustrasi tambahan juga ya sebelum masuk ke slide berikutnya itu Olivia Water Biology. Jadi mungkin kalau overlaynya di satu chart yang sama kita akan cukup eh, membingungkan nanti ya. Maka saya coba gambar ulang begitu ya. Saya coba tambahkan slide kosong. Nah, kita punya nanti profil SU-nya pada dua waktu yang berbeda ya. Tadi seperti yang coba saya sampaikan tadi. Tapi kita plot ulang ya. Nah, ini kan tadi kan pada TD sama dengan 0,15 ya. Jadi ini setara dengan berarti baru karena tadi TD setara dengan per volume. Jadi berarti ada baru 0,15 per volume yang diinjeksikan ke media berpori tersebut ya. Nah, di sini TD sama dengan at TD breakthrough ya. Nah, angkanya berapa nanti ini tentu akan berbeda case by case ya. Jadi kalau kita lihat tadi profil SW terhadap jaraknya tadi sudah disebutkan oleh Pak Septo XD sama dengan X per L di mana L adalah panjang media berporinya ya. Ya betul bisa bilang kalau dalam konteks injeksi jarak antara sumber injeksi dan produksi pada suatu eh, pola yang linear begitu ya. Nah, maka kita bisa punya tadi kan profil seperti ini ya. SW di mana titik di atasnya ini adalah sekitar 1 minus SOR, kemudian di bawahnya ini adalah sekitar titik SWC atau SIW ya. Kita punya profil seperti ini. Oke. Ya, jadi ini lagi-lagi sorry, ini 1 minus SOR, ini SWC atau SIW. Oke. Nah, ini nanti adalah SWF ya. Oke. Nah, jadi kalau kita arsir ya, yang di sini itu adalah air ya, saturasi air. Oke. Nah, kalau yang biru air sisanya berarti adalah saturasi minyak kan ya, yang di atas ini. Oke. Meskipun lagi-lagi ini kita bisa sebenarnya media satu dimensi begitu ya. Bisa secara visual seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang kanan, ya, kira-kira profilnya akan seperti berikut ya. Ini titiknya harusnya sama. Ini SW terhadap XD. Oke. Jadi TD berarti ini pasti dia lebih besar dari 0,15 gitu ya. Oke. Jadi profilnya kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi karena frontnya sudah mencapai eh, titik XD sama dengan 1, ini 0, ini 1 ya. Maka sekarang secara luas area yang sudah tercover oleh air itu seperti ini kan ya. Nah, kalau kita lihat sekarang area minyaknya ya mungkin kalau kita coba tambahkan warna baru yaitu hijau, kan sudah lebih sedikit kan ya. Nah, itulah yang ingin kita kita capai kan tentu ya. Kita ingin mengurangi saturasi minyak. Oke. Nah, nanti setelah TDBT ini tercapai ya, breakthrough time yang tercapai ya kita bisa tetap saja menginjeksikan air ya terus-menerus ya sampai mungkin pada waktu yang cukup sangat atau sangat lama lah ya. Ini kita ti- akan mendapatkan profil ya ini terpaksa saya overlay lagi di sini gitu ya. Pakai kita hitam. Nah, tentu kita tidak bisa mendesak seluruh minyak kan tetap ada SOR di sini ya. Nah, yang
Yang di tengah-tengah ini, nah ini nanti juga akan tersapu oleh air ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, gambaran pendesakan satu dimensinya. Oke, jadi injeksi kita akan menyebabkan perubahan saturasi yang bergerak tadi ya seperti dinding, seperti Pak saya sampaikan, hingga satu titik, satu waktu tertentu dia akan mencapai titik X1, itulah titik produksi kita, titik outlet kita, dan bukan berarti kita bisa berhenti apa tidak boleh menginjeksikan lagi begitu ya. Meskipun breakthrough terjadi, kita masih tetap bisa menginjeksikan air. Nah, nanti profilnya terus akan terus berubah ya. Tapi eh, ya kita tidak akan bisa mendesak seluruh minyak ya. Meskipun kita menginjeksikan air pada volume yang mungkin tak hingga ya. Kenapa? Karena secara fisis tetap ada yang disebut sebagai residual saturation. Oke, yang kotak warna hijau di atas ini. Ya, oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya izin lanjutkan. Nah, jadi salah satu, kalau kita lihat tadi salah satu titik penting yang kita perlukan itu adalah untuk bagaimana mendapatkan SWF gitu ya. Nah, ini salah satu metode grafikalnya digambarkan oleh Welgi pada tahun 1952 ya. Jadi kalau kita lihat gambaran di kiri ini, ya saya coba tulis ulang lagi ya dengan warna merah. Ini adalah profil yang dikonstruksi berdasarkan tadi ya, berdasarkan derivatif FW, SW tadi. Nah, di sini dituliskan bahwa untuk mendapatkan cut off ya terhadap kurva derivatif, oke, kita perlu menarik suatu garis dari titik SW eh, C sebenarnya atau titik. Nah, di sini kebetulan dia menggunakan koordinat seperti ini ya, yang menyinggung ya. Jadi kita perlu menarik suatu garis dari suatu titik original kebetulan sini ada 0 sampai 0, oke. Dan dia menyinggung tangential to originally constructed F curve. Jadi menyinggung kurva FW-nya ya. Nah, itu kalau saya tulis di sini dengan warna hijau dari sini. Jadi kalau yang merah adalah kurva derivatif ya, kurva F aksen kalau dia mengangkat sini. Maka kurva F-nya itu mungkin saya perlu garis ulang juga ya. Saya tulis ulang pakai warna hitam. Ya, itu warna biru ya. Oke. Nah, kita tarik suatu garis singgung yang dari titik point of origin kalau menggunakan sistemnya di sini menyinggung kurva FW terhadap SW kita. Oke. Nah, nantinya eh, ini mungkin not to scale begitu ya. Eh, titik SWF-nya itu adalah titik di mana garis hijau itu bersinggungan dengan garis eh, FW SW-nya. Ya, jadi kurang lebih mungkin di sini ya. Gitu. Nah, ini saya akan coba gambarkan di Excel ya. Saya coba share Excel lagi. Nah, tadi saya punya, oke, sudah punya kurva FW terhadap SW ya. Saya kopikan ulang gambarnya. Oke, mungkin kita akan coba pakai kurva yang warna orange ya. Nah, tadi sesuai dengan eh, definisi bagi, ya approach bagi tadi,
kita bisa menarik suatu garis yang menyinggung, ya. Maka saya bisa tambahkan hmm, suatu garis ya dari titik ini, titik origin kita itu adalah SWC dan FW sama dengan nol. Kemudian dia akan menyinggung kurva FW-nya di suatu titik ya. Ini mungkin line-nya terlalu tipis ya. Saya coba tebakkan dulu. Coba, nah sini mungkin ya. Ini juga saya tebakkan mungkin. Oke. Nah, jadi titik singgung itu kira-kira di sini ya. Di oh, kok nggak bisa lagi tambah illustration shapes. Oke. Di tanda panah ini. Oke. Ya itu sekitar berapa tuh SW-nya kalau kita tarik ke bawah. Nah, biasanya saya suka menggunakan ini ya, menggunakan bantuan segitiga siku-siku ya. Eh, Tadi saya sudah punya di sini segitiga siku-siku. Oke, saya kopikan ke sini. Nah, tiga siku-siku ini sudut kiri bawahnya itu ya akan bermula dari titik SW dan FW. SW-nya sama dengan SWC, FW-nya sama dengan nol. Oke, kemudian dia akan menyinggung, ini saya perlu tarik ke atas ya, karena dia akan harus berakhir puncak segitiga atasnya itu di FW sama dengan satu ya. Nah, kurang lebih seperti ini kan ya. Jadi sudah bertimpaan dengan garis biru tadi. Maka kalau kita lihat di sini, eh, FW-nya itu, sorry, harusnya di sini ya. Kita tarik sini. Ini perlu segitiga lebih kecil. Jadi kurang lebih ada di, ini saya tarik aja deh ke bawah ya. Ya, SW sekitar 0,556 atau 57 ya. Oke, di antara 0,55 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 5, 6 sekian. Oke, itu SWF ya, SW pada front. Oke. Nah, itulah yang nanti menjadi titik yang kita gambarkan di sini tadi, ya. Oke. Jadi dia akan menjadi bagian utama dari dinding yang bergerak, dinding air yang bergerak di depan ya, SW front tadi. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mas Ivan, Ya, Mas. maaf, boleh boleh minta tolong grafik yang tadi, yang tidur tadi FWS-nya yang sebelum yang terakhir ini kita lihat lagi. Yang di slide, Mas ya. Yang di slide ya, ya. Iya. Nah, jadi kalau menurut grafik ini kan eh, tit- kan narik garis singgung dari origin ya, dari titik nol FW0 SW0 kiri bawah ya, kiri bawah ujung menuju ke kurva biru itu ya. Dapat tadi titik singgung yang sudah Mas Ivan sebut. Nah, boleh ditambahkan Mas Ivan kalau dari garis titik singgung tersebut digeser, ditarik garis ke kiri, itu akan dapat front yang merah, yang ada di kurva merah itu. Kali bisa nggak Ya ya? ini, Mas ya. Nah, itu dia, itu dia. Ah, oh, itu kan sama musia titiknya ya, besarnya. Jadi itulah SW-nya kan ya, SW front-nya kan ya. Betul.
Ya, Hmm. Jadi ya itu apa kaitan kurva melengkung itu dengan mendapatkan front yang di kurva merah itu. Gitu aja Mas Iwan, saya mau sedikit ya, tambahkan. ya. Terima kasih, Mas. Ya, ya. Nah, mumpung kita kembali ke slide ini ya, jadi di ini saya kutip semuanya dari papernya Bagi ya. Dari sinilah kita mendapatkan inti dari metodologi untuk menghitung oil recovery dari suatu water flood ya. Jadi karena ketika kita bisa memantau perkembangan atau pergerakan suatu harga saturasi, maka kita nantinya akan bisa mendapatkan saturasi rata-rata ya di dalam reservoir atau lebih ini ya di belakang front nantinya. Ya, jadi SF S average ini oke nanti dikurangi dengan eh, saturasi pada front, S2 itu adalah saturasi pada front, itu nanti akan eh, bila kita hubungkan dengan kumulatif injeksi, maka kita dapatkan lah nilai recovery minyak ya. Karena saturasi eh, yang terdesak ya yang sudah terkurangi ya akan kita mendapatkan nilai saturasi rata-rata air dikurangi SWC itulah eh, minyak yang sudah terdisplace ya sudah terdesak oleh air yang kita injeksikan. Oke. Nah, secara matematis ini dituangkan dalam persamaan-persamaan di sini ya. Jadi, nah ini kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan di grafik terpisah sebelumnya tadi ya. Kita akan memantau eh, profil SWF dan juga bottom line-nya nanti sebenarnya adalah mendapatkan nilai saturasi rata-rata di belakang front. Ya. Nah, nanti saturasi rata-rata di belakang front itu harusnya jatuh harganya di antara SWF ya. Jadi kalau SWF itu kira-kira di sini dan satu minus SOR ya. Jadi saturasi rata-rata itu akan ada di in between di situ. Oke. Maka dengan eh, menggunakan aljabar dari persamaan OLG tadi, kita dapatlah jabaran-jabaran berikut ya. Jadi kumulatif air yang diinjeksikan itu WI ya, itu akan sama dengan X2. X2 adalah jarak yang sudah ditempuh oleh front ya pada satu waktu tertentu dikalikan dengan luas penampang kali porositas dikali dengan selisih antara saturasi rata-rata kurang SWC. Oke. Nah, dari persamaan matematis ini kita juga bisa menurunkan. Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita contohnya kita ingin mendapatkan kalau kita hanya peduli dari nilai rata-rata saturasi dulu contohnya ya, maka kita bisa hubungkan antara selisih antara saturasi rata-rata kurang SWC ya. Ini kita aljabarkan ya dari persamaan atas ke bawah, maka kita dapat hubungan antara selisih saturasi tadi dengan eh, kurva derivatif ya. Oke, satu per derivatif untuk SWE atau SW front ya, itu akan sama dengan ini. Ya. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti adalah kita bisa mendapatkan secara grafik ya definisi saturasi rata-rata dengan persamaan berikut. Ya, jadi SW rata-rata sama dengan SWF plus satu minus FW pada SWF kurangi derivatif FW SW pada SWF itu sendiri. Nah, ini kita bisa dapatkan ini sebenarnya adalah yang term yang sebelah kanan tanda positif ini adalah bisa kita dapatkan secara grafis ya dari kurva FW SW tadi. Oke, jadi kan ini eh, sebenarnya bisa bilang ini FW sama dengan satu ya atau ini kan saya bilang Y2 kurang Y1
kurangi eh, derivatif ini ya, di kurva derivatif. Oh sorry, kayaknya salah sih. Atau nanti ada di slide berikutnya mungkin ya lebih lebih kelihatan nanti. Ya, saya hapus dulu yang ini. Nah, di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita sudah mendapatkan hubungan secara grafis ya, hubungan antara SW rata-rata dan SWC dengan menarik suatu garis yang tangensial tadi, ya, yang menyinggung kurva FW/SW kita di suatu titik, ya. Nah, dari extension terhadap garis singgung tadi, kita dapat SW rata-rata, saya pakai pointer, SW rata-rata itu ketika FW-nya sama dengan satu, ya. Jadi itu digambarkan oleh ini dan ini, oke. Kemudian untuk SWF itu kita dapatkan di titik yang bersinggungan dengan ini, ya. Jadi ini nilai SWF, oke. Ini nilai saturasi air rata-rata, ini nilai FW pada SWF, oke. Nah ini nanti akan karena kita inilah istilahnya apa? Segitiga siku-siku yang sebangun ya, maka ini akan sama dengan satu minus eh, 0, 0 itu adalah titik origin sini ya. Oke, jadi FW sama satu minus FW sama dengan 0 per SW rata-rata minus SWC. Ya, jadi ini kan bagian dari segitiga siku-siku sebangun tadi yang saya sampaikan di Excel tadi. Nah, inilah bottom line yang kita dapatkan ya dari persamaan Welgi. Oke, jadi seluruh parameter yang akan kita gunakan dalam perhitungan recovery minyak dari Welgi itu terangkum dalam satu atau dua persamaan ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nah, itu kira-kira bagaimana di Excel-nya ya? Ya, saya coba beralih ke Excel lagi. Jadi salah satu poin pertama yang nanti kita hitung itu adalah bagaimana kondisi saturasi air rata-rata pada saat breakthrough ya. Nah, ini digambarkan oleh beberapa parameter yang kita hitung di kiri bawah ini ya. Jadi eh, ini kalau kita lihat ini eh, sebentar ini adalah nilai SWF nantinya yang kita tentukan sendiri berdasarkan eh, garis yang kita tarik dari segitiga tadi, oke, atau dari apa dari titik SWC menyinggung titik FW kita, ya. Nah, maka nanti kita bisa menghitung berapa nilai apa SW rata-rata dan berapa eh, saturasi saturasi air pada saat breakthrough, ya. Kemudian derivatifnya dan berapa time yang dibutuhkan untuk breakthrough itu sendiri, oke. Nah, itu dihubungkan dengan persamaan yang ada di slide ya, pada slide berikutnya nanti. Oke, jadi ini saya gambarkan perhitungan pertama yang kita lakukan itu adalah pada saat breakthrough ini, ya, yang bisa kita lakukan. Oke, jadi kita identifikasi titik-titiknya, yang pasti adalah titik SWC, oke, kemudian eh,
Di titik OCC itu kurva fractional flow-nya berarti F-nya sama dengan nol. Kemudian kalau kita panjangkan ya, kita garis menyinggung tadi hingga mencapai F sama satu, kita bisa baca nanti SW-nya itu berapa. Ya, kurang lebih. Nah, ada contoh tadi di sini. Oke. Oh ya, tadi tabel sebelumnya itu kurva yang berbeda ya. Ini kalau kita baca ulang di sini, maka tadi berapa? SW rata-rata pada saat breakthrough itu sebenarnya 0, ini kalau saya lihat ini ya di ujung segitiga ini sekitar 0,62 ya. Nah, kalau saya masukkan 0,62 di sini, oh ini seharusnya nggak berubah, otomatis ya. Oke, sorry. Ini SWF nih harusnya. Coba saya utak-atik ya. Kalau SWF-nya sama dengan sekitar 0,52 atau 5, sorry, 0,57 gitu ya. Nah, dan FW-nya sekitar 0, berapa tadi ini 0,82 ya. Lagi ini perlu kita baca sendiri ya untuk suatu pertemuan ya. Nah, maka di sini eh, waktu yang dibutuhkan untuk itu sekitar 0,34 ya. Ini sekitar injeksi 0,34 per volume ya. Dan pada saat break itu SW rata-ratanya di belakang front itu sekitar 0,64 ya. Ini soalnya ini SWF kalau nggak salah nih. Ya, oke. Nah, jadi nanti Anda bisa bandingkan nih ya. Kalau minyaknya lebih kental seperti tadi, 5 cm versus 40 cm itu pasti harusnya berbeda. TDBT-nya, SW average-nya, dan lain sebagainya. Oke, itu poin yang ingin saya sampaikan lewat demo dengan Excel ini kira-kira. Ya. Nah, nantinya untuk mengkonstruk kurva FW-nya, ini saya sarankan Anda menggunakan tabel yang cukup detail gitu ya. Nah, ini saya punya beberapa contoh. Ketika saya punya tadi, ini kan punya 42 baris data begitu ya. Dan 42 baris pertimbangan versus ketika saya punya 100 sama 200 itu pasti akurasi derivatifnya akan berbeda. Ya, karena dia untuk di Excel kita akan menghitung derivatifnya ya. Itu kira-kira seperti ini ya. Ya, mengurangi antara eh, selisih SW pada dua baris dan selisih FW pada dua baris yang bersebelahan gitu ya. Nah, jadi kalau selisihnya terlalu apa data KRW-nya terlalu sedikit, maka delta SW-nya juga terlalu besar, nanti derivatifnya juga akan cenderung tidak akurat gitu ya. Oke, itu yang coba saya tunjukkan di Excel ini. Oke. Nah, ini kembali ke pertanyaan saya tadi, maka ketika kita punya relatif mobility yang sama, tapi punya viskusitas minyak yang berbeda, maka waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya breakthrough itu juga akan berbeda. Oke. Kecenderungannya adalah kalau minyaknya semakin kental, TDBT-nya itu akan semakin kecil. Jadi pendesakannya akan inefisien ya, tidak efisien. Oke. Nah, itu nanti silakan coba-coba teman-teman buktikan sendiri nanti dengan perhitungan sensitivity yang eh, saya tugaskan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Oke. Saya kembali ke slide. Nah, jadi ini eh, hubungan atau persamaan-persamaan secara grafis yang bisa kita dapatkan dari persamaan atau metodologi ya. Nah, nanti kalau tahapan perhitungannya sendiri kira-kira bisa dibagi beberapa
bagian seperti ini. Yang pertama, untuk sebelum terjadinya breakthrough ya, di mana kita lihat profil SWF-nya belum sampai ke titik outlet di sini, maka kumulatif recovery minyak itu sama dengan kumulatif air yang diinjeksikan. Oke. Kemudian pada saat breakthrough ya, maka SWF itu akan sama dengan SW breakthrough di titik outlet, maka kita sebenarnya masih juga sama ya. Ini proses dengan yang before breakthrough tadi, maka NPD atau kumulatif minyak yang terproduksi pada saat breakthrough itu sama dengan kumulatif air yang diinjeksikan hingga pada saat breakthrough ya. Nah, secara pertemuan saturasi kita bisa gunakan selisih tadi ya. Oke, SW rata-rata dikurangi SWC. Oke, nah, itu akan sama dengan satu per derivatif pada SWF ya, derivatif FW pada titik SWF. Oke. Nah, nanti untuk mendapatkan kumulatifnya secara volume berapa, tinggal dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan luas penampang dan area dan porositas. Oke. Kemudian kalau untuk mendapatkan waktu breakthrough-nya pada skala entah itu jam atau tahun atau hari, tinggal eh, dibagi antara WIDBT kurangi dengan dimensionless injection water-nya di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk pada saat setelah breakthrough, ini kita akan melakukan perhitungan secara grafikal juga, di mana nanti SW dan FW akan bergerak secara gradual, ya. Maka untuk setiap tahapan perhitungan kita perlu menarik garis kembali, ya, yang bersinggungan dengan kurva kita, ya. Tarik garis sampai dapat SW rata-rata, oke. Kemudian kita lakukan perhitungan ini, oke, untuk mendapatkan kumulatif NPD-nya. Dan seterusnya. Jadi ini eh, secara bertahap ya untuk setiap time step atau untuk setiap langkah perhitungan kita akan menarik garis dan seterusnya. Oke. Jadi more or less nanti kayak gambaran perhitungan seperti ini ya. Ini contoh yang saya ambil dari Ornya Bagi langsung. Oke. Minus nanti kita mungkin tidak akan menggunakan saturasi gas ya, karena Bagi ini juga melakukan perhitungan untuk gas cap drive performance. Oke. Ya, jadi itu mungkin gambaran. Jadi untuk suplemen nanti saya bisa berikan selain papernya biologi, saya juga bisa berikan eh, contoh yang saya kutip dari bukunya Green Whitehead dan juga dari bukunya Craig ya. Nanti saya coba carikan kopi atau PDF-nya, nanti saya bisa upload sebagai suplemen untuk acuan teman-teman semua. Oke, jadi please take it apa? Jangan secara perlahan. Nanti mungkin lagi-lagi ya ketika teman-teman mengerjakannya di Excel, mulai akan dapat sense-nya ya. Seperti itu. Oke, mungkin demikian untuk sesi hari ini. Mungkin ada tambahan terakhir mungkin Mas Septo. Eh, sedikit sedikit saja, Eh, yaitu eh, untuk mengulang aja bahwa hasil akhir ini semua berangkat dari eh, persamaan Buckley-Leverett juga ya. Eh, jadi Buckley-Leverett menurunkan pertanyaan persamaan dengan sudah baik sekali, tidak bisa dibantah persamaannya, tapi kemudian terbantahkan oleh realita fisik ya yang tidak memungkinkan ada dua saturasi yang jump, yang apa, yang discontinue pada posisi yang sama ya, itu secara fisik tidak mungkin. Jadi dikoreksi ya, dikoreksi. Kemudian eh, WLG mengambil langsung posisi bahwa
ada front di situ, ada front yang mempunyai harga di mana ada lompatan dari saturasi initial ke saturasi front. Nah, itu disebutnya shock front. Sering-sering disebutnya shock front karena tiba-tiba lonjak dari SWI atau saturasi air initial ke saturasi front yang seperti tsunami tadi itu. Nah, jadi bagi sudah eh, meneruskan sampai ke perhitungan recovery, tapi bukan berarti bahwa dia menyalahkan Buck-Leverett. Jadi dia pakai juga persamaan Buck-Leverett yang terakhir dipakai untuk perhitungan recovery itu semua adalah perhitungan atau persamaan Buck-Leverett yang awal juga ya. Jadi persamaan kemajuan front Buck-Leverett. Jadi itu yang mereka saling melengkapi lah. Tidak membatalkan, tapi melengkapi. Ya. Gitu ya sedikit tambahan Mas Iwan. Baik, terima kasih banyak Mas Ibtu. Hmm. Oke, baik. Mungkin seperti itu pertemuan untuk hari ini. Eh, Mungkin saya butuh reminder dari Bu Viva. Ini minggu keberapa Bu Viva ya? Kan kita Bentar. sempat ada satu minggu tidak ada pertemuan ya. Eh, Waktu itu sempat saya gantikan satu kali sama Oh, oke. ya